Halo Logistician, kembali lagi bersama Minlog di video logistik. Pada video kali ini, Minlog akan membahas mengenai augmented reality pada supply chain management. Dalam video kali ini, penyebutan augmented reality akan disingkat sebagai AR. Sepertinya Logistician sudah penasaran nih dengan AR. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita bahas. Perkembangan industri 4.0 memicu banyak perubahan kegiatan produksi konvensional. Revolusi industri dianggap sebagai transformasi global dari industri manufaktur yang diawali dengan pengenalan digitalisasi dan internet. Digitalisasi merupakan transformasi kegiatan operasi, fungsi, model proses, atau aktivitas yang memanfaatkan teknologi digital. Teknologi digital yang dimanfaatkan tidak terbatas pada artificial intelligence atau AI, high-tech sensor, cloud computing, Internet of Things atau IoT, dan lainnya. Melainkan dibutuhkannya smart system untuk membangun hubungan antara mesin dan manusia dalam konteks industri 4.0. Augmented reality atau AR merupakan sebuah teknologi yang bisa menjadi solusi peningkatan pengoperasian biaya bisnis dengan biaya yang rendah. Teknologi ini banyak membantu dalam unsur-unsur yang ada pada kegiatan rantai pasok. Sistem AR bekerja dengan menggabungkan objek nyata dan virtual secara real-time dan menyelaraskan objek-objek lain dalam lingkungan yang nyata. Aplikasi AR dapat dijalankan pada berbagai perangkat, seperti kamera pada telepon, laptop, head-mounted display atau HMD, dan augmented reality smart glasses atau AR SGS. Digitalisasi pada supply chain. Kegiatan supply chain harus terus mengadopsi teknologi terbaru agar dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Revolusi industri pertama dimulai pada tahun 1800-an yang ditandai dengan munculnya kegiatan mekanisasi atau memanfaatkan tenaga kerja mekanik dibandingkan tenaga kerja manual. Revolusi industri kedua dimulai pada tahun 1900-an, ditandai dengan munculnya elektrifikasi pada dunia industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan munculnya perangkat mikroelektronika seperti transistor, mikroprosesor, dan sistem otomatis. Lalu, saat ini masuk pada tahapan revolusi industri 4.0 yang membawa konsep smart product atau smart factory. Smart product dapat diidentifikasi secara unik, dideteksi kapan saja, pengecekan status saat ini, serta pemilihan rute alternatif. Sebagai contoh, Cyber Physical System atau CPS jika bekerjasama dengan Internet of Things atau IoT dan manusia secara bersama-sama, maka sistem tersebut dapat mengambil peran dalam memantau proses manufaktur, membuat salinan virtual dari dunia, dan membuat keputusan terdesentralisasi. Smart manufaktur memiliki tujuan untuk mengoptimalkan produksi dengan memanfaatkan teknologi informasi serta manufaktur yang canggih. Revolusi industri menghadirkan sistem manufaktur yang lebih fleksibel, mengurangi waktu tunggu, dan dapat mengurangi biaya secara keseluruhan. Teknologi utama industri 4.0 terdiri dari komputasi seluler, cloud computing atau komputasi awan, big data, dan IoT. Perkembangan augmented reality. AR adalah teknologi yang mengintegrasikan informasi yang dihasilkan komputer dengan lingkungan yang nyata. AR adalah variasi dari virtual reality atau VR, namun terdapat sedikit perbedaan. Pengguna perangkat VR sepenuhnya terlibat dalam lingkungan buatan dan tidak berinteraksi dengan dunia nyata di sekitarnya. Namun, AR memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan dunia nyata dan objek virtual yang digabungkan dengannya. Terdapat 3 karakteristik pada sistem augmented reality. Yang pertama adalah menggabungkan objek nyata dan virtual dalam lingkungan yang nyata. Yang kedua adalah berjalan secara interaktif dalam waktu yang nyata. Dan yang ketiga adalah menyelaraskan objek nyata dan virtual dengan satu sama lain. Sejarah dan perkembangan augmented reality.
Pada tahun 1968, Ivan Sutherland dan Bob Sproul menciptakan sistem Head-Mounted Display atau HMD yang menjadi prototipe pertama dari sistem AR. Lalu, untuk aplikasi AR dikembangkan oleh peneliti yang bernama Boeing Dave Nizel dan Tom Caudle dengan tujuan untuk membantu pekerja dalam membuat bandel white harness agar lebih efisien. Para peneliti tersebut menciptakan istilah augmented reality yang diterbitkan dalam makalah mereka pada tahun 1992. Penelitian terkait AR membuat terobosan pada bidang komunikasi dan aplikasi medis pada tahun 1990-an. Beberapa penelitian yang dilakukan seperti operasi dengan bantuan komputer, visualisasi operasi bedah, dan X-ray. Pada tahun 1993, muncul sistem navigasi radio berbasis satelit dengan nama Navstar GPS yang ditujukan untuk penggunaan militer. Namun, di masa sekarang, sistem ini sudah digunakan oleh jutaan orang untuk kegiatan navigasi, geocaching, dan AR. Pada tahun 2000, Thomas meluncurkan game AR pertama di dunia dengan judul AR Quake. Lalu, pada tahun 2012, Google meluncurkan HMD Optik dan Google Glass. Produk ini merupakan produk yang bermanfaat, tidak hanya untuk kegiatan penelitian AR dan MR saja, namun juga untuk mengklarifikasi publik mengenai persepsi teknologi MR. Selanjutnya, pada tahun 2016, muncul game aplikasi seluler yang berjudul Pokemon Go. Game ini menggunakan geolokasi untuk membuat skenario game AR pada pemain. Komponen game dimasukkan ke dalam lingkungan kehidupan nyata dan pemain harus bergerak untuk mendapatkan Pokemon yang berkeliaran bebas. Di tahun 2017, Google meluncurkan kerangka kerja AR dengan menggunakan kamera smartphone untuk menambahkan elemen interaktif ke lingkungan yang ada. Kerangka kerja AR yang diluncurkan oleh Apple bernama ARKit dan ARCore. Penerapan augmented reality pada supply chain. AR merupakan salah satu teknologi yang baru yang akan menjadi bagian penting dalam warehouse management. Potensi penggunaan AR dalam warehouse management dapat diklasifikasikan menjadi 4 bidang utama, yaitu receiving, storing, order picking, dan shipping. Di antara keempat bidang ini, order picking menjadi tahapan yang menyumbang lebih dari 50% dari biaya pergudangan. Salah satu kegiatan logistik yang dapat dengan efektif menggunakan teknologi AR adalah order picking. Kegiatan order picking membutuhkan fleksibilitas pekerja yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Namun, jika pekerja tersebut dilengkapi dengan HMD, maka akan meningkatkan visualisasi informasinya. Untuk mendukung implementasi penggunaan software AR, dibutuhkan hardware AR yang memadai. Smart glasses merupakan salah satu hardware yang dapat digunakan dan menawarkan solusi interface antara manusia dengan komputer. Untuk memudahkan logistician, di sini Minlock akan menambahkan contoh kasus mengenai aplikasi AR. IKEA Place merupakan salah satu aplikasi AR komersial yang dikembangkan oleh ARKit Apple. Alat ini dapat memungkinkan penggunanya untuk memvisualisasikan bagaimana item IKEA virtual dapat terlihat. Sehingga sistem ini dapat membantu pelanggan IKEA untuk menghemat waktu dan uang sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, gimana logistician? Sudah tidak penasaran lagi dengan augmented reality, bukan? Pada akhir video, Minlock akan memberikan ringkasan materi terkait video yang sudah kita lihat. Berikut merupakan ringkasannya. Pertama, Smart Factory merupakan hasil dari konsep Industri 4.0 yang bekerja dengan pendorong utama Industri 4.0 seperti CPS, IoT, cloud computing, big data, dan sistem robotika yang canggih. Kedua, AR merupakan integrasi data yang dihasilkan komputer ke dalam lingkungan dunia nyata.
Perangkat AR menangkap gambar dari dunia nyata dan menggabungkan dengan informasi yang dihasilkan oleh komputer. Dalam kegiatan rantai pasok, AR memiliki banyak aplikasi yang dapat digunakan, terutama pada kegiatan warehousing dan transportasi. Augmented reality memiliki potensi besar untuk membuat supply chain menjadi lebih efisien, responsif, dan aware terhadap biaya. Baiklah, cukup sekian penjelasan Minlog terkait augmented reality pada supply chain management. Sampai ketemu pada video selanjutnya.